Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 22 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita, damai sejahtera yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sembah puja di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami, mengerti, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kita pada pembacaan firman Tuhan setiap hari dalam 1 Samuel pasal 18. Saya akan mengulang membaca ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan Daud atas Goliat membuat Daud diterima dalam keluarga Saul. Lebih daripada sekedar menghibur Saul dengan kecapi, walaupun hal itu tetap dilakukan oleh Daud seperti yang dikatakan dalam ayat yang 10, ya. Kini Daud dipercaya memimpin pasukan perang Saul. Di satu sisi hal ini merupakan kehormatan bagi Daud, bahkan Yonatan putra mahkota Saul menerimanya sebagai sahabat karibnya. Akan tetapi di sisi lain, ternyata ancaman secara tidak terduga justru muncul dari sang raja. Kita perhatikan pada hari itu, ya, ketika perempuan-perempuan Israel keluar dan memuji pasukan Israel yang telah menang perang, tetapi mereka menyanyi yang membuat hati Saul menjadi marah dan dengki. Apa yang dikatakan? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dikatakan itulah yang membuat hati Saul menjadi dengki terhadap Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan
masuknya Daud dalam pasukan elit Saul sebenarnya merupakan rancangan Tuhan atau skenarionya Tuhan untuk bangsa Israel dan secara khusus bagi orang yang diurapinya, yaitu Daud. Daud yang diurapi sedang dipersiapkan agar pada waktunya meneruskan kepemimpinan Saul yang sudah Tuhan tolak. Kemenangan Daud atas Goliat dan dalam peperangan-peperangan lainnya merupakan peneguhan terhadap pilihan Tuhan atas Daud. Hal ini terungkap dari ucapan rakyat yang tanpa mereka sadari telah mengeluh-ngeluhkan pahlawan mereka. Ayat yang 7 tadi ya, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mendengar mengenai hal ini, Saul yang sudah memiliki ambisi yang keliru tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, mendengar hal ini Saul merasa tersindir. Itulah yang membuat hatinya menjadi dengki, hatinya menjadi lebih jahat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kalau segala sesuatu dilandasi karena iri dengki, ketidaksukaan, akan melahirkan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh bukan mau belajar mengikut kehendak Tuhan, malah justru menjauh dari kehendak Tuhan. Kelihatan Saul sama sekali telah melupakan atau tidak peduli sedikit pun pada hukuman Tuhan yang diberikan kepadanya melalui Samuel atas ketidaksetiaannya pada Tuhan pada masa yang lampau. Saul tetap merasa sebagai raja yang sah, orang nomor satu di Israel yang harus disegani, harus dihargai, dan tidak ada yang boleh memuji lebih daripada yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, maka tidak heran bagi Saul Daud merupakan ancaman bagi tahta kerajanya. Dengan segala cara Saul berupaya untuk menyingkirkan Daud. Coba kita perhatikan ayat 10 dan 11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, sedemikian dengkinya, padahal Israel menjadi aman ketika Goliat sudah dikalahkan dan yang mengalahkan Daud. Seharusnya Saul yang juga diurapi oleh Tuhan bersyukur atas semua kejadian itu, bersyukur atas seorang muda yang bisa mengalahkan Goliat, pahlawan dari Filistin yang gagah perkasa, yang tidak tertandingi, bahkan Saul sendiri menjadi takut karenanya. Dan Daud bisa mengalahkan, seharusnya bersyukur sehingga Israel boleh mengalami kemenangan. Bangga ada orang Israel yang bisa mengalahkan orang Filistin. Tapi karena hatinya sudah dikuasai oleh iri dengki, ya, itulah yang terjadi. Daud sedang memainkan sebuah kecapi, ternyata Saul yang jahat itu melemparkan Daud dengan tombak sampai 2 kali. Tetapi Tuhan melindungi Daud sehingga Daud bisa mengelakkannya dari serangan Saul tersebut. Bapak Ibu Saudara, cara kasar dilakukan oleh Saul. Demikian juga cara tipu muslihat dipakai oleh Saul untuk menggagalkan Daud. Bapak Ibu, coba perhatikan dalam ayat yang ke-26 sampai 29. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka sujudlah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka
Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara tersebut yaitu cara halus pun tidak berhasil ya untuk menjebak dan mengalahkan Daud. Sebenarnya bagi Saul kegagalan ini seharusnya merupakan peringatan Tuhan akan penolakannya. Sayang sekali sikap Saul malah terus memusuhi Daud. Dikatakan, maka takutlah Saul kepada Daud, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Posisi Daud memang serba salah. Namun itu merupakan proses persiapan kematangan untuk persiapan Daud kelak menjadi raja pengganti Saul. Saul pun sebenarnya serba salah. Namun ini terjadi karena Saul tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua tokoh yang kita pelajari di dalam bagian ini. Hal yang terpenting dalam hidup kita mau belajar tunduk kepada kehendak Allah. Dan tunduk kepada kehendak Allah merupakan kunci untuk memiliki hati yang penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Sekali lagi, kita mau belajar tunduk kepada kehendak Allah, karena tunduk kepada kehendak Allah merupakan kunci untuk memiliki hati yang penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, terus mencari apa yang dikehendaki olehnya. Tentu saja kita mencari kehendak Tuhan bukan sekedar kita duduk merenung dan pikiran kita berpusat pada sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan kita bisa mendengarkan suara atau sebuah penglihatan dan kita boleh menemukan kehendak Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kalau cara seperti itu malah seringkali digunakan iblis seolah-olah kehendak Allah, namun ujung-ujungnya adalah kehendak iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenali kehendak Allah. Satu-satunya cara adalah melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dan ketika kita menyelidiki firman Tuhan seperti pada pagi hari ini, dalam rangka kita terus belajar mengenali apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, apa yang menyenangkan hatinya, sebaliknya apa yang tidak menyenangkan hatinya. Caranya adalah kita mau terus belajar menggali firman Tuhan. Karena itu setiap kali ada pembacaan firman, setiap kali ada perenungan firman, mari kita antusias untuk mendengarkannya, memasang hati dan telinga kita untuk kebenaran firman-Nya, supaya kita semakin memahami apa sih yang dikehendaki olehnya. Ketika kita sudah memahaminya, mari kita menerima itu semua dengan penuh sukacita dan lakukanlah itu semua dalam kehidupan kita. Karena hanya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita mau terus belajar mencari dan mengenali kehendak Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan dengan firman Tuhan. Kami mohon kami boleh memiliki hati yang peka terhadap firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan pada saat kami mendengarkan. Dan mampukan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.